Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Nah, pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya untuk membahas materi tugas 9 mengenai hakikat dalam pembelajaran. Untuk memenuhi ujian akhir semester saya, yaitu mata kuliah strategi belajar. Dosen pengampu yaitu Ayahanda Sahade, SPD, MPD. Nah, sebelum saya menjelaskan mengenai hakikat dalam pembelajaran, di sini terdapat beberapa pokok yang akan saya jelaskan. Tapi sebelum saya memaparkan pokok tersebut, izinkanlah saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Maka sebelum saya membahas tentang materi kali ini, izinkanlah saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nah, perkenalkan, nama saya Diana Flia Permatasari dengan NIM 2090250001 dari program studi pendidikan akuntansi kelas A, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Negeri Makassar, tahun ajaran 2021-2022. Nah, setelah saya memperkenalkan diri saya akan melangkah ke slide selanjutnya, yaitu pokok pembahasan apa saja sih yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini. Nah, di sini terdapat 7 pokok pembahasan yang akan saya bahas. Pokok pembahasan yang pertama adalah apa makna dan hakikat sosok guru dalam pendidikan. Yang kedua, bagaimana tugas dan tanggung jawab guru. Yang ketiga, guru merupakan faktor yang penting dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Nah, yang keempat, jelaskan pendapat saudara mengenai hakikat seorang guru. Yang kelima, jelaskan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hakikat seorang guru. Nah, yang keenam, jelaskan fungsi guru sebagai manajer, diagnosis, komunikator, dan motivator. Yang ketujuh adalah yang terakhir akan saya bahas adalah mengapa seorang guru perlu menjelaskan fungsi sebagai evaluator. Nah, kalau gitu kita akan bahas satu persatu. Nah, yang pertama adalah apa makna dan hakikat sosok guru dalam pendidikan. Makna guru dalam pendidikan sebagaimana dalam UU SPN nomor 20 tahun 2003 bab 1 pasal 1 ayat 6 adalah tenaga kependidikan yang berkualitas sebagai guru, dosen, konselor, pembelajar, widya suara, tutor, instruktur, fasilitator, sebutan lain yang sesuai dengan khususnya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan. Atau bisa kita lebih sederhanakan tentang pengertiannya yang sederhana adalah orang yang memberikan ilmu pengetahuan kepada peserta didik. Jadi, guru itu bisa dikatakan bahwa dikatakan seorang guru jika dia memberikan suatu ilmu kepada seseorang untuk mendidik. Nah, guru dalam pandangan masyarakat adalah orang yang melaksanakan pendidikan di tempat tertentu. Tidak mesti di lembaga pendidikan formal, tapi bisa juga di masjid, di suarau, atau musola di rumah dan sebagainya. Intinya pengertian atau makna dari guru adalah orang yang memberikan kita ilmu. Nah, mau tempat dimanapun, mereka tetap adalah guru. Nah, setelah itu hakikat guru. Guru merupakan pendidikan profesional dengan tugas utama mendidik. Jadi tugas utamanya mereka atau kita yang akan menjadi seorang guru adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Nah, jadi di sini ternyata hakikat guru ini memiliki tugas. Apa sih tugas utama itu? Nah, akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dan kompetensi, kemahiran, kecakapan,
atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etika tertentu. Nah, itu tadi pembahasan yang pertama. Kita lanjut untuk materi yang kedua. Silence please, attention please. Bisa tidak mengganggu, baru datang. Diam, oke? Terus ini, jangan ribut. Satu kali Mama Teh. Bagaimana tadi? Some of the old songs. For time's sake. Nah, materi selanjutnya itu bagaimana tugas dan tanggung jawab seorang guru. Nah, di sini terdapat kita bahas dulu tentang tugas seorang guru. Yang pertama, mengatur kegiatan belajar siswa. Yang kedua, memanfaatkan lingkungan baik yang ada di kelas maupun yang ada di luar kelas. Setelah itu, menciptakan suasana atau iklim profesi pembelajaran yang dapat memotivasi siswa untuk senantiasa belajar dengan baik dan bersemangat. Setelah itu, memiliki tugas yang beragam yang berimplementasi dalam bentuk pengabdian. Tugas tersebut meliputi bidang profesi, bidang kemanusiaan, dan bidang kemasyarakatan. Nah, setelah itu, guru juga memiliki tugas mengembangkan keterampilan pada siswa. Jadi, guru itu harus tahu bagaimana cara mengembangkan keterampilan setiap siswanya. Nah, sebagai orang tua kedua yang memiliki arti pengganti orang tua di lingkungan sekolah. Jadi, guru adalah orang tua kedua siswa di sekolah. Nah, setelah itu merencanakan dan melaksanakan pengajaran. Jadi, kita sebagai seorang guru, kita juga merencanakan apa yang akan kita ajarkan. Setelah itu melaksanakan pengajaran yang sudah kita rencanakan di awal. Nah, setelah itu terdapat beberapa tanggung jawab seorang guru. Yang pertama adalah sebagai seorang manajer. Nah, pembelajaran artinya dalam manajer artinya mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Kegiatan guru sebagai manajer adalah mengelola waktu dan fungsi kelas dari kegiatan awal sampai akhir pembelajaran. Jadi guru memanajer waktu pembelajarannya dari awal masuk kelas sampai akhir kelas, bagaimana sih cara mengajarnya yang sesuai dan baik. Nah, setelah itu guru sebagai observer. Nah, guru sebagai observer yang membangun, guru peneliti melaksanakan penelitian memiliki beberapa peran fungsi diantaranya. Yang pertama adalah menyiapkan instrumen yang telah dibuat oleh guru, penelitian seperti format observasi, pedoman wawancara, kuesioner, penelitian. Nah, tugas tersebut harus dilaksanakan oleh guru penelitian dan guru observer dengan tetap menjaga etika penelitian seperti tidak mengintervensi guru observer dalam mengembangkan format observer. Setelah itu guru sebagai diagnostis. Nah, apa sih yang dimaksud dengan diagnostis? Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap peserta didik, termasuk merencanakan peluang bagi peserta didik. Jadi kita harus tahu apa sih kekuatan dari peserta didik dan apa kelemahan dari mereka sendiri, agar kita dapat merencanakan program peserta didik ke depannya. Setelah itu, guru sebagai edukasi. Nah, jadi guru bertugas membimbing, mengarahkan peserta didik untuk mencapai tingkat kedewasaan dan kepribadian sempurna. Nah, setelah itu, guru sebagai organisir. Nah, guru berperan dalam mengatur segala hal selama proses pembelajaran berlangsung. Beberapa hal yang biasanya dilakukan seperti bertindak sebagai pemimpin, menciptakan situasi yang mendukung, merangsang, menggerakkan, dan juga mengarahkan proses pembelajaran lainnya agar proses pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Setelah itu, guru sebagai decision maker.
yaitu memilih bahan atau materi pembelajaran yang sesuai. Jadi guru ini harus memilih bahan pembelajaran apa yang sesuai dengan murid-murid. Kalau guru SD, SMP, SMA, jadi kita harus bisa memilihnya. Memutuskan topik dan proyek yang akan dilaksanakan seperti membuat program pribadi. Nah, setelah itu guru sebagai presenter, guru sebagai pembuka. Jadi guru yang membuka mulainya pembelajaran, narator, guru yang bertanya, sekalian guru yang menjelaskan jika ada murid yang bertanya. Nah, dan peneliti dari setiap diskusi. Jadi guru yang mengarahkan. Setelah itu adalah komunikator. Nah, guru sebagai komunikator adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dengan peserta didik maupun rekan kerja. Jadi, guru ini harus sebagai komunikator yang baik, harus bisa berkomunikasi dengan peserta didiknya. Bagaimana sih komunikasi yang baik dengan peserta didik? Nah, setelah itu guru harus menjadi seorang motivator. Bagaimana guru ini bisa memberikan motivasi kepada peserta didik, hendaknya dapat mendorong anak-anak didik berkarya untuk belajar. Jadi kita bagaimana jadinya seorang guru, kita membuat anak didik kita untuk bermotivasi, bisa belajar, bisa berkembang agar mereka terasa nyaman di dalam kelas sendiri. Nah, setelah itu guru sebagai evaluator. Guru mengevaluasi, menilai, mencatat kemampuan siswa, pencapaian dan kemajuan siswa. Guru hendaknya menjadi seorang evaluator yang baik. Kegiatan ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau belum, dan apakah materi yang diajarkan sudah cukup tepat. Jadi kita sebagai guru atau seorang tenaga pendidik ke depannya harus bisa mengevaluasi bagaimana menilai anak didik kita apakah sudah bisa mencapai tujuan yang ingin kita capai atau belum. Nah, itulah tugas dan tanggung jawab dari seorang guru. Nah, selanjutnya yaitu materi selanjutnya. Nah, guru merupakan faktor penting dalam dunia pendidikan. Mengapa demikian? Nah, ini menurut pendapat teman-teman semua bisa masukkan. Nah, ini menurut pendapat saya juga ada menurut undang-undang. Nah, ya. Nah, pengertian guru dalam pendidikan adalah tenaga profesi dengan tugas utama adalah harus yang diingat adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini, jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, ini menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, guru sangat penting dalam pendidikan sebagai pendidik kedua setelah orang tua. Pendidik artinya dari guru sudah jelas yaitu digugu dan ditiru, atau kata lain sebagai orang yang memberi pengetahuan tentang ilmu pendidikan. Karena tugas itulah ia mendapat wibawa, dan keberadaan guru sangat dibutuhkan di masyarakat. Jadi guru ini sangat dibutuhkan dalam dunia pendidikan untuk mendidik, mengajarkan agar anak-anak kita bisa menjadi seseorang yang berwawasan luas dan memiliki ilmu. Nah, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu jelaskan makna yang terkandung dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang hakikat seorang guru. Nah, tadi sebelumnya saya sudah membahas mengenai Undang-Undang 14 Tahun 2005. Dan sekarang berkaitan. Nah, guru dikatakan sebagai profesional yang mengandung arti bahwa pekerjaan guru hanya dapat dilakukan oleh yang mempunyai kualifikasi akademik, kompetensi, dan sertifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan setiap jenis jenjang pendidikan tertentu. Nah, dalam undang-undang ini dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama adalah mendidik,
Nah, tadi saya tekankan adalah mendidik, karena tugasnya kita ke depannya. Seperti saya akan lulus sebagai sarjana pendidikan akuntansi, makanya saya harus mendidik dan bisa mendidik anak-anak saya mengetahui tentang apa itu akuntansi. Setelah kita akan mengajar, setelah kita mengajar, mendidik, dan memberikan pengetahuan, kita juga harus membimbing mereka agar mereka menjadi seorang mendidik mereka jadi seorang yang berbudi pekerti. Habis itu harus mengarahkan mereka yang mana yang baik, mana yang salah. Jadi kita melatih mereka, menilai, dan kita akan mengevaluasi mereka dalam pembelajaran mereka selama mereka melakukan pembelajaran. Nah, peserta didik pada pendidikan anak usia dini dalam pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, itu menurut Undang-Undang 14 tahun 2005 tentang hakikat seorang guru. Nah, kita lanjut. Setelah itu, jelaskan fungsi guru sebagai manajer, doktrin, komunikator, mediator, dan motivator. Kita bahas satu-satu. Pertama kita bahas dari guru sebagai manajer. Nah, guru sebagai manajer pembelajaran artinya mengelola sumber belajar, waktu, dan organisasi kelas. Jadi bagaimana kita sebagai guru, seorang manajer, bagaimana cara kita bisa mengelola sumber belajar kita di kelas, waktu yang kita pakai, yang sudah kita targetkan waktunya berapa lama ini, dan kita harus bisa organisir atau organisasi kelas itu sendiri. Nah, kegiatan guru sebagai manajer adalah mengelola waktu dan kondisi kelas dari kegiatan awal hingga akhir pembelajaran. Jadi kita harus bisa nih, misalnya contohnya anak pendidikan sekolah dasar, bagaimana caranya kita bisa mengelola mereka agar mereka bisa tenang dari awal pembelajaran hingga akhir pembelajaran, atau tidak, bagaimana cara kita bisa mengkondisikan kelasnya tetap steril atau tetap tenang agar mereka bisa menerima pembelajaran dengan baik, bisa diserap. Habis itu guru sebagai diagnosis. Nah, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari tiap peserta didik termasuk merencanakan program bagi peserta didik. Jadi kita harus tahu juga apa sih kekuatan dan kelemahan dari siswa kita sendiri. Karena seorang pendidik kita harus juga bisa mengetahui kepribadian dari peserta didik itu sendiri. Nah, setelah itu guru sebagai komunikasi. Jadi dalam pembelajaran terjadinya proses komunikasi untuk menyampaikan pesan dari pendidik kepada peserta didik. Jadi kita harus bisa komunikasi yang baik. Bagaimana caranya kita bisa menyampaikan pesan yang akan kita ajarkan kepada mereka agar mereka bisa menerimanya dengan baik, dengan tujuan agar pesan yang dapat diterima dengan baik dan berpengaruh terhadap pemahaman serta perubahan tingkah laku. Nah, setelah itu fungsi guru sebagai motivator. Nah, jadi peran guru sebagai motivator itu ada beberapa. Yang pertama adalah memperjelas tujuan yang ingin dicapai. Jadi apa yang kita ingin capai dalam pembelajaran kita? Itulah membangkitkan minat siswa. Kita bagaimana cara kita seorang guru bisa membangkitkan minat siswa kita agar bisa belajar. Nah, ciptakan suasana yang menyenangkan dalam pelajaran. Jadi jangan membuat pelajaran itu seperti menegangkan, menakutkan, karena kapan kita membuat seperti itu, maka mereka tidak akan fokus dengan pembelajaran yang akan kita ajarkan atau berikan. Setelah berikan pujian yang wajar pada setiap keberhasilan siswa. Siswa itu suka jika dipuji. Kenapa? Supaya mereka mendapatkan nilai. Supaya mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan itu ternyata bernilai kepada gurunya sendiri, atau kepada dirinya sendiri, atau kepada teman-temannya. Setelah itu berikan penilaian sama, berikan komentar terhadap hasil pekerjaan siswa. Jadi kita memberikan komentar mungkin apa yang kurang, apa yang harus ditambahkan, dan bagaimana caranya menyampaikan sesuatu. Komentar yang mudah mereka pahami tanpa menyinggung perasaan dari murid itu sendiri. Nah, setelah itu fungsi guru sebagai mediator. Peran guru sebagai mediator dapat diartikan sebagai penengah dalam kegiatan belajar siswa. Misalnya, menengahi atau memberikan jalan keluar atas kegiatan diskusi siswa. Jika terjadi diskusi yang panjang lebar antara pro dan kontra, bagaimana caranya kita sebagai guru bisa berada di tengah-tengahnya tanpa memihak antara pro maupun kontra. Nah, setelah itu, mediator juga artinya penyedia media. Kita menyediakan media untuk mereka belajar.
Dalam hal ini, guru hanya menggunakan buku paket dalam penyampaian materi. Jadi, guru di sini lebih ke menggunakan buku materi. Nah, kita melangkah ke materi selanjutnya, dan mungkin ini materi yang terakhir yang akan saya jelaskan. Nah, setelah itu materi selanjutnya atau materi yang terakhir yang akan saya bahas yaitu mengenai sebagai evaluator. Nah, fungsinya untuk mengumpulkan data atau informasi tentang pembelajaran yang telah dilakukan untuk menentukan keberhasilan guru dalam melaksanakan seluruh kegiatan yang telah diprogramkan. Setelah itu, untuk mengetahui apa tujuan yang telah dirumuskan itu tercapai atau tidak. Jadi, kita juga harus mengetahui dan menjelaskan apakah tujuan yang kita berikan ini sudah tercapai atau tidak, dan apakah materi yang diajarkan sudah tepat kepada peserta didik. Kita harus mengevaluasi hal itu. Nah, tadi ada beberapa materi atau beberapa pokok pembahasan yang harus kita ketahui apabila kita ingin menjadi seorang pendidik yang baik. Nah, tapi saya bisa membuat kesimpulan untuk pembelajaran ini adalah secara umum dalam bahasa Indonesia pengertian guru adalah merujuk sebagai pendidik profesional dengan tugas utama, saya garis bawahi lagi, mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, itu juga sudah tertuang di dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen. Nah, di sana dikatakan bahwa guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini melalui jalur formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Nah, dan kalau kita membuka kembali semboyan pendidikan oleh Ki Haji Dewantara tentang 3 asas pendidikan yaitu ing ngarso sung tulda, ing madya mangu kars tuturi handayani, yang implementasinya dalam pendidikan dapat dipahami bahwa guru sebagai pendidik yaitu ing ngarso tulda, bahwa di depan seorang guru harus dapat memberikan contoh atau teladan yang baik kepada siswanya. Jadi kita sebagai seorang guru atau tenaga pendidik, kita harus bisa memberikan contoh yang baik kepada anak didikan kita, karena kita yang akan dicontoh, karena kita adalah seorang tenaga pendidik. Habis itu ing madya manggu karsa, adalah guru adalah pendidik yang berada di tengah siswanya, mampu memberikan dorongan atau semangat untuk berkarya. Jadi kita sebagai guru harus bisa memberikan semangat kepada anak peserta didik kita untuk melewati proses pembelajaran atau motivator lah untuk mereka. Nah, yang sering kita dengar mungkin kalau Indonesia sering dengar adalah tuturi handayani, yang artinya di belakang guru adalah pendidik yang mampu mengarahkan atau menopang siswanya pada jalan yang benar. Jadi kita sebagai selain memberikan ilmu, kita juga memberikan mereka tentang adab-adab atau bisa membedakan mereka antara baik dan benar. Nah, mungkin itu saja mengenai materi pada kesempatan kali ini. Saya juga menerima komentar maupun saran mengenai beberapa pokok pembahasan yang telah saya bahas untuk lebih memperbaiki jika ada terdapat salah kata atau salah ucap atau penulisan yang terdapat pada kesempatan kali ini. Yang benarnya datanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan salahnya datanya dari saya sendiri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.